Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita boleh berada pada pagi hari Jumat tanggal 24 September 2021 ini. Marilah terlebih dahulu kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 178 ayat 4, Roma to Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, buat penyertaan Tuhan yang senantiasa tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan, kami hadir, datang ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu Tuhan, melalui kerinduan diri kami untuk mendengarkan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Agar kiranya Tuhan, sebelum kami dapat melakukan apapun aktivitas kami pada hari Jumat ini, biarlah terlebih dahulu kami bergumul dengan Tuhan. Biarlah terlebih dahulu kami mendengarkan firman Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga hari-hari kami dapat kami lalui. Apapun aktivitas dan rencana kami dapat kami lakukan. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari Jumat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Alai hodo ale Jehovah lebu-lebuku. Hasahalauku dohot napadirgak uluku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kamus Besar Indonesia, arti kata perisai memiliki arti sebagai alat untuk melindungi diri, menangkis senjata, atau sebagai tameng yang terbuat dari baja tipis untuk pelindung di dalam menghadapi peperangan. Orang juga dapat menggunakan sebagai pelindung diri dari serangan, tuduhan dan sebagainya. Halangki model perisai yang dapat digerakkan terbuat dari bahan yang dirancang untuk menyerap pegion radiasi untuk perlindungan terhadap radiasi. Dan pada pagi ini kita ingin dipersiapkan untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, dan godaan yang akan kita lalui, atau bahkan suka duka yang belum kita ketahui dan yang sudah kita lalui. Bagaimana Daud mengalami hati seperti diaduk-aduk oleh kemarahan akan musuh-musuhnya, tetapi hatinya tetap teguh ketika hanya membuat Allah sebagai perisai, tameng dan yang melindungi dirinya. Dengan begitu ia dapat penghiburan ketika ia memandang ke atas. Padahal jika ia melihat di sekelilingnya, yang tampak hanyalah hal-hal yang mengecilkan hati dan yang dapat menundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi ia melihat ke belakang, merenung kembali dengan rasa senang akan keuntungan yang telah diperolehnya, dengan percaya kepada Allah sebagai keyakinan dan sebagai juru selamat yang hidup. Kemudian ia melihat ke depan dengan harapan-harapan yang penuh penghiburan, cerah dan membahagiakan.
bahwa masa kegelapan yang tengah meliputinya saat ini tidak lama akan berlalu. Lihatlah betapa hatinya sangat terhibur saat ia melihat ke belakang dan mengingat akan persekutuannya dengan Allah dan akan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Entah dalam permasalahan yang dulu menimpanya dan yang telah berhasil dilaluinya berkat kebaikan Allah, atau dalam permasalahan pada saat ini. Daud telah dilatih dengan banyak kesulitan, seringkali ditindas, ditekan serendah-rendahnya, namun tetap saja ia mendapati bahwa Allah itu maha mencukupi. Sekarang ia ingat dengan senang hati bahwa permasalahan-permasalahannya selalu membawanya berlutut di hadapan Allah, bahwa dalam semua kesulitan dan bahaya ia telah dimampukan untuk mengakui Allah dan mengangkat hatinya kepadanya, serta suaranya juga dengan nyaring, "Aku berseru kepada Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat kita merenungkan hal ini, ketika sedang dilanda masalah, kita sungguh akan terhibur. Kecemasan dan kesedihan membawa kebaikan dan keburukan kepada kita. Apabila itu membuat kita semakin lagi dekat dengan Tuhan, semakin lagi rajin untuk berlutut dan berdoa, membuat kita khusyuk, bukan hanya untuk berbicara kepada Allah, tetapi juga untuk berseru-seru kepadanya, bahwa ia selalu mendapati Allah siap menjawab doa-doanya. Ia menjawab, "Aku dari gunung yang kudus dan surga tempat yang tinggi dan kudus, dari tabut di bukit Sion, dari tempat mana ia biasa memberi jawaban kepada orang-orang yang mencarinya." Dan memang meskipun ada masalah dengan jarak, ia tetap bisa dengan iman menerima jawaban-jawaban damai sejahtera dari gunung kudus itu. Hal-hal seperti ini tidak dapat membentangkan jurang pemisah di antara penyampaian-penyampaian anugerah Allah kepada kita dan pekerjaan-pekerjaan anugerahnya di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Daud. Kita boleh lihat pada ayat 6, "Aku membaringkan diri, lalu tidur, tenang dan diam, dan aku bangun dengan segar, sebab Tuhan yang menopang aku." Bapak, Ibu, Saudaraku, begitu indah dan bahagianya ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita selalu mengandalkan, kiranya dapat kita andalkan, yaitu andaliman, andalkan iman, maka kita akan berkata seperti Daud, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku, karena Allah telah berfirman kepada Abraham, 'Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, pahalamu akan sangat besar.'" Kejadian 15 ayat 1. Mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 758 ayat 3. Jehovah Pangurupi. Ibarat batu
Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang meneguhkan hati dan pikiran kami, sehingga mampu untuk dapat melakukan segala apapun aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang meneguhkan hati kami melalui firman Tuhan. Engkaulah Tuhan perisai, Engkaulah kekuatan dan kemuliaan kami di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui firman Tuhan pada Jumat pagi ini. Tuhan yakinkan kami bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap gerak yang kami lakukan dan apa yang kami rencanakan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyempurnakan segala pekerjaan tangan kami, dimanapun boleh berada jemaat-Mu, dimanapun apapun aktivitas mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang mereka andalkan di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mampu mengarahkan kami ke jalan yang benar, yang mampu memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ketika kami hanya percaya dan yakin akan segala berkat, akan segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau teguhkan kami Tuhan, Engkau mampukan kami menjadi berkarya di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami. Biarlah kiranya kehidupan kami ini, hidup kami, hari-hari kami, aktivitas kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.